Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai teknik coaching. Ini adalah bentuknya pertanyaan terbuka. Kemudian ini sangat membantu untuk kita merefleksi diri, kemudian juga mengeksplorasi emosi dan perasaan dan sampai dengan menemukan solusi. Ini bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri maupun untuk membantu orang lain. Bentuknya adalah pertanyaan terbuka. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya kita menemukan situasi pertama anak yang bercerita dengan orang tuanya. Katakan percakapannya seperti ini. Bunda, aku tuh tadi habis mukul temen aku, terus dia tuh sampai berdarah, aku pukul pakai penggaris. Nah, kamu tadi marah banget ya, Nak? Marah banget lah Bun, soalnya dia tuh gangguin aku terus. Nah, kalau sekarang gimana? Masih marah nggak? Sekarang sih udah enggak sih Bun. Teman kamu tadi gimana Nak? Temen aku nangis Bun, soalnya sakit kayaknya, dia sampai berdarah gitu Bun. Terus baiknya gimana? Kayaknya sih emang sebaiknya sih aku nggak mukul-mukul dia ya, kan sakit ya Bun ya kalau dipukul. Terus besok-besok kalau teman kamu gangguin, kamu baiknya gimana? Kayaknya mendingan aku itu deh, aku bilang aja gitu sama dia, aku tuh kesal banget kalau kamu ganggu, udah deh kamu jangan ganggu aku. Nah, good, bagus. Terus ngomong-ngomong, kamu tuh udah minta maaf belum ya? Belum Bun. Ya udah yuk kita minta maaf ya sama teman kamu, sama orang tuanya juga. Jadi ini teman-teman, ini yang disebut dengan teknik coaching. Jadi bentuknya pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, bedakan dengan komunikasi yang satu ini. Dengan situasi yang sama. Bun, aku tuh tadi mukul teman aku pakai penggaris, terus dia berdarah. Duh Nak, kamu ini gimana sih? Kok bisa kamu mukul orang? Kan Bunda udah kasih tahu nggak boleh pukul teman. Kamu udah minta maaf belum? Belum Bun. Nah kan udah tahu salah, kok kamu nggak minta maaf sih Nak? Kan Bunda udah kasih tahu loh, kok kamu ngulangin lagi sih? Nah, kerasa ya teman-teman, kira-kira nyaman yang mana gitu? Tadi komunikasi yang pertama kita pakai kalimat-kalimat pertanyaan ya. Jadi kita bandingin dengan yang kedua tadi, nyaman yang mana? Ya, jadi kita bisa membantu anak. Jadi anak dengan teknik coaching jadi merasa difahami perasaannya, kemudian dia sendiri yang menemukan solusinya. Memang sebaiknya kita sebagai orang tua nggak banyak ceramah nih teman-teman, tapi membantu anak saja, mengarahkan sehingga dia menemukan solusinya sendiri. Kemudian misal di situasi kedua ya, saya akan banyak dicontoh supaya kita punya gambarannya. Jadi kayak gini. Misalnya seorang istri yang datang ke suaminya dengan berseri-seri karena minta baju. Kayak gini ya situasinya. Ayah, ini ada baju bagus nih. Ayah mau kan beliin? Kamu pengen banget ya baju itu? Enggak terlalu sih, cuman sayang aja nih bajunya bagus. Terus lagi sale gini loh ya. Terus udah gitu sale-nya juga cuma 4 jam ya. Beliin ya. Sebenarnya kamu butuh banget atau pengen aja? Cuman pengen aja sih, nggak butuh-butuh banget. Kan aku baru beli baju minggu kemarin. Iya kan? Kayaknya baju kamu yang minggu kemarin juga bagus loh. Kayak udah bagus banget kamu pakai itu. Terus juga kalau menurut kamu gimana? Kita kayaknya tabungannya baru kepake deh buat pendidikan anak-anak. Iya juga sih, kalau dananya kita tabung dulu gimana? Iya deh, aku kayaknya nabung dulu aja kita ya, aku nggak jadi beli bajunya ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan aja gitu. Oke, kita bandingin dengan situasi yang sama dengan komunikasi yang berbeda. Kayak gini, ayah, aku pengen banget nih baju ini, bajunya bagus kan? Aduh Bun, kamu ini ngomongin baju lagi. Perasaan kamu udah beli baju deh kemarin. Kamu nggak inget apa?
ini harga lagi pada naik, itu juga tabungan kita kan kepake, kan baru tuh dipakai buat sekolah anak-anak. Iya deh ya, maaf ya, kerasa nggak teman-teman bedanya? Jadi memang satu, komunikasi yang pertama kita pakai coaching dengan pertanyaan-pertanyaan aja. Nah, orang akan lebih bisa menemukan sendiri solusinya, kemudian juga merasa dimengerti karena perasaannya juga dikonfirmasi. Oke, kita ke contoh yang ketiga ya. Kita akan banyak contoh supaya bisa kebayang, kemudian juga teman-teman bisa mencoba juga coaching ini kepada orang-orang yang terdekat ya, ataupun kepada diri kita sendiri. Oke, kita ke situasi ketiga. Situasi ketiga adalah ketika teman minta pendapat apakah meneruskan pendidikan lanjutan ataupun tidak. Ya, misalnya seperti ini. Gimana ya? Aku tuh pengen banget loh pendidikan profesi, tapi kayaknya kok agak berat gini ya. Berat gimana maksudnya? Ya soalnya anak-anak aku nih kan masih kecil-kecil. Terus kamu pengen banget ya pendidikan itu? Iya sih, aku tuh pengen banget. Soalnya kan biar tambah skill, biar tambah pengetahuan juga. Terus gimana ngatur anak-anak, ngatur perhatian dan bagi perhatian sama anak-anak? Kayaknya agak susah sih. Anak-anak aku tuh kan ya gitulah, masih butuh banget sih perhatian aku. Pendapat suami kamu gimana? Suami aku juga nggak ngizinin. Terus kamu pengennya gimana? Kayaknya aku ambil kursus singkat aja kali ya. Iya, kayaknya oke juga tuh ngambil kursus singkat, toh skill kita juga tetap naik. Oke, itu teknik coaching ya teman-teman. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan aja. Nah ini juga yang mungkin pengalaman pribadi saya. Jadi pernah orang tua saya melakukan teknik coaching ya. Saya akan menceritakan dari persepsi saya sebagai anak waktu itu. Nah jadi teman-teman, kembali lagi kemarin ya sempat kita bahas bahwa untuk orang tua kepada anak jangan lupa kita usahakan ada family time, yaitu waktu bersama dengan keluarga. Kemudian juga ada one on one, artinya adalah ketika orang tua hanya bersama dengan satu anak nih, karena ini adalah momen yang sangat bisa diingat oleh anak, memorable gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk kita upayakan, kita ikhtiarkan yang terbaik supaya kita bisa memenangkan hati anak nih teman-teman. Karena rumusnya kayak gini, ketika kita memenangkan hati anak, artinya anak merasa bahwa disayang, persepsi anak adalah bahwa dia disayang oleh orang tuanya, maka dia akan jauh lebih bisa nurut, lebih bisa mengikuti nilai-nilai yang kita ajarkan. Karena kalau anak belum merasa disayang, belum nyambung perasaannya, dia nggak akan nurut. Jadi penting banget untuk kita bisa berikhtiar sebaik mungkin untuk tadi ya, memenangkan hati anak-anak kita. Karena apa nih? Karena tadi rumusnya anak hanya akan nurut pada orang yang menurut dia sayang sama dia. Sayang itu apa? Sayang itu adalah menerima, mendengarkan, kemudian memahami, kemudian juga menghargai. Jadi sayang itu bukan sekedar kata, tapi adalah tadi ya, mendengarkan, memahami, menerima, dan menghargai. Kalau dia merasa disayang oleh orang lain, ini agak beresiko nih teman-teman. Karena katakan, kalau dia merasa disayangnya adalah dengan teman-temannya sendiri, nah jadi nurut dengan teman-temannya. Nah ini tentunya kita harus agak berhati-hati ya, karena tidak semua teman membawa nilai-nilai yang baik kepada anak. Ya, kebiasaan baik kadang-kadang malah mengarahkan kebiasaan yang buruk dan nilai-nilai yang buruk. Ya. Kemudian juga jangan sampai anak kita merasa diperhatikan, disayangi, dihargai oleh lawan jenis dan bukan muhrim. Nah ini juga bahaya nih, karena tadi
Kalau dia merasa disayang, dihargai, maka dia nurut sama orang lain. Jadi pesaing kita sebagai yang harus memenangkan hati anak ini banyak nih, ya teman-teman. Nah, jadi tadi kita bisa melakukan ada 5 hal ya teman-teman ya, yang bisa kita berikan kepada anak kita, yaitu kebersamaan secara fisik. Jadi kita memang bareng-bareng. Tadi bisa one on one, jadi memang meluangkan waktu khusus hanya berdua dengan anak. Nah, kemudian juga kebersamaan, kemudian hadiah atau pemberian. Ini juga bisa ya, nggak selalu harus yang mahal. Bisa dengan karya kita sendiri misalnya, atau kata-kata yang positif ya, kata-kata afirmasi positif yang membantu anak melihat sisi positif bagi dirinya dan juga membentuk konsep diri anak. Kemudian kita bisa membantu dengan sentuhan fisik. Sentuhan fisik ini penting banget nih buat anak-anak ya, membelai, menepuk pundak ya, memeluk, mencium, seperti itu. Kemudian juga yang kelima adalah melayani. Jadi kalau misal dia sedang sakit ya kita masakin, kita perhatian gitu, melayani anak. Nah, jadi 5 kebutuhan anak ini perlu kita penuhi juga ya, supaya mereka merasa untuk disayang. Nah, jadi waktu itu pengalaman saya pribadi adalah ketika orang tua saya, terutama ayah saya, semoga Allah merahmati beliau, jadi memang punya one on one kebiasaan yaitu dengan saya, yaitu mengajak saya untuk jalan pagi tiap weekend, jadi tiap hari Sabtu dan tiap hari Minggu. Nah, ketika jalan pagi itu beliau nggak ada koreksi itu sama sekali, jadi menikmati kebersamaan aja gitu. Nah, kemudian juga nanti punya momen yang sangat berkesan, yaitu beli buah kemudian bawa pulang. Nah, itu dilakukan sering, rutin gitu. Nah, pada suatu hari ayah saya menjemput saya dari sekolah secara khusus ya. Beliau menjemput saya dari sekolah, kayaknya memang izin dari kantor untuk jemput. Kemudian membawa saya ke suatu restoran nih, rumah makan ya. Kemudian tahu tuh kesukaan saya apa, terus dibeliin makanan itu gitu. Nah, kemudian waktu itu kalimat dari ayah saya nggak banyak, jadi cuman ngomong kayak gini, nanti anak-anak dari fakultas ini yang ayah saya suka ya, dari fakultas ini pada makannya di sini gitu. Terus udah gitu satu kalimat yang ayah saya tanyain, nah kamu mau nggak kuliah di fakultas itu? Cuman satu tuh pertanyaan terbuka. Sebenarnya fakultas yang disebutkan oleh ayah saya tuh nggak ada dalam list saya tuh, teman-teman, nggak ada dalam list saya. Tapi kemudian saya nggak langsung iyain, tapi itu jadi bahan saya untuk berpikir. Akhirnya saya memutuskan untuk sholat istiqoroh, dan alhamdulillah emang sesuai ya, Allah juga memberikan petunjuk bahwa fakultas yang disebutkan oleh ayah saya, yang ditanyakan oleh ayah saya itu yang akhirnya saya pilih. Jadi bagaimana coaching pertanyaan terbuka ini bisa jadi orang jadi bisa diarahkan, kemudian juga bisa mempertimbangkan sendiri. Jadi bedakan dengan kalimat yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kalimatnya udah deh, terima aja, udah kamu masuk aja fakultas itu, kan bapak tahu apa yang terbaik buat kamu, lagi pula juga anak-anak pinter kok yang di situ. Nah, kalau ini kalimat perintah ya teman-teman. Lebih enak mana nih? Coaching atau kalimat perintah? Nah, tentunya lebih enak yang coaching ya. Jadi anak akan berpikir sendiri tentang solusi dan pilihannya. Nah, kayak gitu teknik coaching, semoga bisa menjadi gambaran. Nah, bagi kita sendiri kayak gimana teknik coaching? Jadi kita bisa melakukan coaching ini terhadap diri kita sendiri. Bisa banget ya kita ngomong self coaching ke diri kita sendiri. Katakan lagi marah banget, kita bisa tanya, kamu lagi marah banget ya? Terus gimana kamu pengennya? Perasaan kamu sekarang gimana? Kamu mikir ini ya? Boleh nggak pikiran itu kita ubah? Coba yuk kita pikir dengan cara yang lain. Kalau kita pikir kayak gini, gimana? Kayak lebih enak ya. Jadi bisa kayak gitu ya teman. Jadi kita melakukan teknik coaching kepada diri kita sendiri, kita sebut dengan self coaching.
Nah, ini bisa kita lakukan untuk 3 emosi negatif. Emosi negatif ini, yang induk dari emosi negatif adalah marah, cemas, dan juga sedih ya. Karena memang 3 emosi negatif ini bisa banget menjadi jalan masuknya godaan. Jadi ketika kita menemukan diri kita sendiri berada dalam 3 emosi ini, langsung nih alarm kita langsung indikatornya langsung nyala. Oh, saya ngerasa marah nih. Nah, langsung nih teman-teman sadari dulu, sadar perasaannya apa. Kemudian jangan lupa untuk menjeda. Jadi kita tarik napas dulu, kemudian pilih. Kita mau pilih apa? Kita bisa self coaching ke diri kita sendiri dengan 3 pertanyaan. Boleh nggak perasaan ini dilepas? Mau nggak perasaan ini untuk dilepas? Kemudian kapan? Nah, jadi 3 pertanyaan coaching sederhana bisa kita lakukan pada diri kita sendiri. Tadi teknik coaching juga bisa untuk kita reforming pikiran negatif. Jadi ketika kita punya pikiran yang negatif, kita bisa self coaching ke diri kita sendiri ya, untuk memilih pikiran yang positif. Semoga bermanfaat teman-teman. Teknik coachingnya bisa banget nih dicoba ke anak-anak kita, karena mereka jadi lebih merasa difahami, kemudian nggak dipaksa, bukan kalimat perintah nih teman-teman. Mereka bisa menemukan sendiri solusinya. Bisa banget teknik coaching ini kita coba pada pasangan kita. Nah, ini juga lebih nyaman ya coaching, karena tidak menggurui, kemudian tidak memerintah, tidak memaksa. Kemudian yang ketiga, bisa kepada orang-orang yang memang minta pendapat, dan bahkan kita bisa melakukan teknik coaching ini ke diri kita sendiri. Sedikit gambaran tentang coaching, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.